Malaysia mengklaim jadi tuan rumah Piala FIFA ASEAN Cup. Indonesia terancam kehilangan FIFA Asian Cup. Gawat, pecinta timnas Indonesia. Ada perkembangan yang kembali membuat persaingan sepak bola Asia Tenggara panas. Bukan soal pertandingan, bukan soal skor, bukan pula soal siapa yang menang atau kalah di lapangan. Kali ini, Indonesia dan Malaysia berpotensi berhadapan dalam sebuah persaingan yang jauh lebih besar. Persaingan menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Dan yang bikin situasi ini menarik, Malaysia mulai ikut disebut-sebut. Bahkan nama Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, ikut menjadi sorotan karena munculnya optimisme bahwa Malaysia bisa masuk dalam persaingan menjadi tuan rumah. Tapi tunggu dulu, apakah benar Malaysia sudah mendapatkan lampu hijau dari FIFA? Atau justru informasi yang beredar saat ini masih sebatas klaim dan spekulasi? Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Karena sampai hari ini, belum ada keputusan final FIFA yang memastikan siapa tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Jadi jangan buru-buru percaya dengan judul atau potongan informasi yang beredar di media sosial. Namun satu hal yang jelas, nama Malaysia sekarang ikut masuk dalam pembicaraan. Dan kalau benar Malaysia mengajukan proposal secara resmi, Indonesia jelas tidak lagi sendirian. Bayangkan situasinya. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan basis supporter sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Stadion-stadion besar juga terus mendapatkan pembenahan. Gelora Bung Karno masih menjadi salah satu ikon sepak bola Indonesia. Belum lagi Jakarta International Stadium, Gelora Bandung Lautan Api, dan sejumlah stadion lain yang bisa menjadi modal Indonesia untuk menggelar pertandingan internasional. Ditambah lagi pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional. Artinya, kalau FIFA mencari negara yang memiliki pasar sepak bola besar dan atmosfer pertandingan luar biasa, Indonesia jelas punya modal. Tetapi, Malaysia juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka punya Stadion Nasional Bukit Jalil. Mereka juga memiliki pengalaman menggelar berbagai pertandingan internasional. Infrastruktur dan sistem penyelenggaraan olahraga Malaysia pun selama ini cukup dikenal di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau benar-benar terjadi duel Indonesia versus Malaysia dalam perebutan status tuan rumah, ini bukan sekadar rivalitas biasa. Ini bisa menjadi adu proposal, adu fasilitas, adu kesiapan, dan yang paling penting, adu kepercayaan FIFA. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa FIFA Asian Cup ini begitu penting? Karena turnamen ini diproyeksikan menjadi kompetisi regional baru yang berada di bawah payung FIFA dan bekerja sama dengan ASEAN. Konsepnya bahkan membuat banyak orang membandingkannya dengan FIFA Arab Cup. Artinya, status tuan rumah edisi perdana bukan perkara kecil. Negara yang mendapatkan kepercayaan menjadi penyelenggara akan mendapatkan sorotan yang sangat besar. Bukan hanya dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, atau negara ASEAN lainnya, tetapi juga dari komunitas sepak bola internasional. Dan disinilah keuntungan menjadi tuan rumah mulai terlihat. Ada sektor pariwisata, hotel, transportasi, UMKM, hak siar, sampai promosi negara di mata dunia. Jadi jangan heran kalau negara-negara di kawasan ini mulai melihat FIFA Asian Cup sebagai kesempatan besar. Dan kalau Malaysia benar-benar masuk, persaingan bisa berubah total. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Menjadi tuan rumah turnamen FIFA bukan cuma soal punya stadion besar, bukan cuma soal punya supporter banyak, dan bukan cuma soal punya nama besar. FIFA akan melihat banyak faktor. Kesiapan stadion, keamanan, transportasi, hotel, lapangan latihan, akomodasi tim, konektivitas antar wilayah, dukungan pemerintah, sampai potensi komersial turnamen. Jadi kalau Indonesia ingin benar-benar mendapatkan kepercayaan FIFA, semua aspek harus dipersiapkan. Tidak bisa hanya mengandalkan atmosfer supporter, tidak bisa hanya mengandalkan nama besar Gelora Bung Karno, dan tidak bisa pula hanya mengandalkan jumlah penduduk. Proposal harus benar-benar kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, Indonesia versus Malaysia. Kalau kedua negara benar-benar mengajukan proposal dan akhirnya sama-sama masuk dalam tahap penilaian, kita bisa melihat salah satu persaingan paling menarik dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara.
Indonesia punya satu senjata besar, pasar sepak bola. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, basis supporter yang sangat luas, antusiasme terhadap tim nasional juga luar biasa. Hampir setiap pertandingan besar timnas Indonesia mampu menarik perhatian publik dalam jumlah sangat besar. Dari sisi komersial, ini jelas menjadi nilai tambah. FIFA tentu ingin turnamen yang bukan hanya sukses secara teknis, tetapi juga memiliki daya tarik global. Dan Indonesia punya potensi tersebut. Malaysia bisa menawarkan sesuatu yang berbeda. Mereka bisa mengedepankan efisiensi, pengalaman organisasi, transportasi, konsentrasi venue, dan fasilitas yang sudah tersedia. Stadion Bukit Jalil sendiri sudah sangat dikenal di kawasan Asia. Jadi kalau Malaysia benar-benar serius, mereka bisa saja datang dengan proposal yang sangat kompetitif. Dan sekarang pertanyaan besarnya, apakah Indonesia harus mulai khawatir? Jawabannya, belum tentu. Karena sampai hari ini belum ada keputusan resmi bahwa Malaysia telah mendapatkan hak sebagai tuan rumah. Bahkan belum bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah kehilangan posisi. Justru sebaliknya, Indonesia masih memiliki peluang. Tetapi kemunculan Malaysia harus menjadi alarm agar semua pihak di Indonesia tidak boleh santai. Karena dalam proses bidding seperti ini, detail kecil bisa menjadi pembeda. Satu stadion yang belum siap, sistem transportasi yang bermasalah, akomodasi yang tidak memenuhi standar, atau koordinasi penyelenggaraan yang kurang maksimal, bisa saja memengaruhi penilaian. Dan inilah alasan kenapa persaingan menjadi tuan rumah tidak boleh dianggap remeh. Yang juga menarik adalah reaksi netizen. Begitu isu Malaysia mulai muncul, media sosial langsung ramai. Sebagian supporter Indonesia mengatakan bahwa Indonesia masih jauh lebih unggul. Mereka menunjuk pada jumlah supporter, jumlah stadion, potensi pasar, dan perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi di sisi lain, pendukung Malaysia juga mulai percaya diri. Mereka melihat negaranya memiliki pengalaman penyelenggaraan event olahraga dan fasilitas yang tidak kalah. Akhirnya muncul satu narasi menarik. Indonesia dan Malaysia sekarang bukan cuma bersaing di lapangan, tetapi bisa saja bersaing untuk mendapatkan kepercayaan FIFA. Dan ini yang membuat situasinya semakin panas. Name and football lovers, ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai persaingan ini berubah menjadi perang komentar antara netizen Indonesia dan Malaysia. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan netizen, bukan media sosial, bukan jumlah komentar, bukan pula siapa yang paling keras mengklaim negaranya lebih hebat. Yang menentukan adalah evaluasi resmi FIFA. FIFA akan melihat proposal, FIFA akan melihat kesiapan, FIFA akan melihat standar penyelenggaraan, dan FIFA akan menentukan negara yang dianggap paling siap. Jadi kalau Indonesia ingin menang, jawabannya bukan dengan perang komentar. Jawabannya adalah proposal yang lebih kuat. Sekarang coba kita bayangkan skenario paling panas. Indonesia dan Malaysia sama-sama masuk tahap akhir. Dua negara bertetangga, dua rival lama, dua basis supporter besar. Dua negara yang sama-sama ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Indonesia datang dengan kekuatan pasar dan atmosfer supporter. Malaysia datang dengan pengalaman organisasi dan fasilitas. Lalu FIFA harus memilih salah satunya. Bayangkan kalau keputusan itu akhirnya diumumkan. Indonesia menang atau Malaysia yang justru mendapatkan kepercayaan? Inilah yang membuat perkembangan hari ini menarik untuk terus dipantau. Karena belum ada keputusan final. Dan justru karena belum ada keputusan, segalanya masih mungkin terjadi. Bagi Indonesia, momentum ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan besar. Kalau memang ingin menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup, maka sekarang waktunya menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar siap. Bukan hanya secara stadion, tetapi secara keseluruhan. Keamanan harus siap, transportasi harus siap, lapangan latihan harus siap, hotel harus siap, koordinasi pemerintah dan federasi harus solid. Dan yang tidak kalah penting, Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa turnamen sebesar ini bisa berlangsung dengan standar internasional.
Karena kalau semua itu berhasil dilakukan, Indonesia memiliki alasan kuat untuk percaya diri. Jadi sekali lagi, apakah Malaysia sudah resmi mendapatkan lampu hijau dari FIFA? Belum ada keputusan resmi yang memastikan hal tersebut. Apakah Indonesia sudah kehilangan peluang? Belum. Apakah Malaysia bisa menjadi pesaing serius? Kalau benar-benar mengajukan proposal resmi dan masuk proses bidding, tentu saja bisa. Dan justru disinilah cerita sebenarnya baru dimulai. Karena selama belum ada keputusan FIFA, pertarungan belum selesai. Indonesia masih punya peluang. Malaysia juga punya peluang. Dan sekarang semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Malaysia benar-benar akan mengajukan proposal? Apakah Indonesia akan semakin memperkuat bidding? Dan yang paling ditunggu, negara mana yang akhirnya dipercaya FIFA menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana? Kita tunggu perkembangan berikutnya. Tapi satu hal pasti, kalau Indonesia dan Malaysia benar-benar bertemu dalam perebutan status tuan rumah, rivalitas dua negara ini akan naik ke level yang berbeda. Bukan lagi hanya 90 menit di lapangan. Bukan lagi soal gol. Bukan lagi soal kartu. Melainkan soal siapa yang paling siap meyakinkan FIFA. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, kalau harus memilih berdasarkan kesiapan keseluruhan, lebih layak Indonesia atau Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian ingin terus mengikuti perkembangan terbaru seputar Timnas Indonesia dan persaingan sepak bola Asia Tenggara, pastikan subscribe. Karena kalau benar persaingan Indonesia versus Malaysia untuk menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup semakin panas, perkembangan berikutnya bisa jauh lebih mengejutkan.